Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafusen, dan di video kali ini kita akan melanjutkan lab selanjutnya. Nah, di lab kemarin kita kan habis ngebahas IJRP kan, IJRP, terus teori IJRP, cara IJRP bekerja, terus cara redis ributnya, terus cara filteringnya. Nah, kita sekarang akan move on nih, nggak IJRP mulu. Kita akan masuk ke routing protokol OSPF, yaitu Open Short Protocol. Nah, di video kali ini kita akan cuma membahas teori OSPF aja ya. Nah, kita akan bahas teori-teori OSPF-nya, dan di video selanjutnya mungkin kita akan baru mengkonfigurasi OSPF. Nah, OSPF itu apa sih? OSPF itu salah satu routing protokol yang open vendor. Jadi dia bisa dipakai hampir semua atau semua vendor kayak MikroTik, Ubuntu, Ubiquiti, atau Link, Tailink, I forgot. Nah, OSPF ini, kita bisa baca di sini OSPF merupakan salah satu protokol dari dynamic routing yang menerapkan proses link state. Kan proses routing protokol itu ada dua kan, ada link state, ada lagi yang hopcon. Yang gimana kalau link state itu hitungannya ada perhitungan sendiri, kalaupun itu cuma hitungan lompatan saja. Dan routing protokol yang menggunakan hopcon itu biasanya yang pakai itu yang ada cuma RIP sama ISIS doang. Nah, di sini kita lanjut lagi. OSPF merupakan protokol yang dapat digunakan oleh semua vendor. Nah, open standard yang tadi saya bilang, terus merupakan protokol yang paling sering digunakan dalam skala jaringan besar. Kenapa? Alasan kenapa OSPF sering dipakai di jaringan kayak jaringan besar itu? Karena kalau kalian mau tahu, OSPF itu menggunakan yang namanya area. Dan area ini kita bisa implementasikan atau kita bisa akal-akalin supaya kita mempunyai skala jaringan yang besar. Nah, terus fitur OSPF apa aja sih? Fitur OSPF itu yang unggul-unggulannya. Di OSPF kita mempunyai fitur fast convergence, yang dimana fitur ini itu membuat kecepatan tukar menukar itu semakin cepat. Terus mau support VLSM ini ya kalau misalkan kalian tahu tuh kayak pembagian kayak subnetnya gitu loh, kayak satu network tapi kita subnetin lebih kecil lagi, kita blokin lebih kecil lagi. Terus support jaringan berskala besar, support IPv6. Nah, ini yang salah satu yang penting juga, dia nge-support IPv6. Terus routing yang berdasarkan jalur terbaik, jadi dia bisa memilih jalur mana yang lebih cepat, mana yang lebih telaten, mana yang lebih top lah gitu. Terus yang saya bilang mengelompokkan router dengan area, jadi dia menggunakan area. Terus 100% loop free, jadi nggak bakal ada paket looping. Terus equal load balancing only, di sini dia cuma menggunakan load balancingnya itu yang equal, yang setara gitu. Karena ada beberapa routing protokol yang punya load balancing itu nggak setara, jadi kayak nggak adil gitu. Terus sama satu lagi, link state mengetahui peta keseluruhan topologi dan jaringan untuk menentukan short path. Itu ya salah satu penggunaan link state. Nah, kita langsung lanjut aja. Nah, di sini kita lihat, dengan menggunakan link state, setiap router mendapatkan gambaran atas seluruh topologi dan menentukan rutenya berdasarkan topologi yang telah didapatkan. Jadi link state ini bisa bilang dia jadi guide tour-nya gitu. Nah, ini yang kita akan sebutkan beberapa kelebihan link state-nya, yaitu dapat menangani perubahan jaringan yang cepat, mengirimin update dalam jangka waktu yang lama, dan mengirim update saat terjadi perubahan jaringan. Ini salah satu fitur yang harus ada di suatu routing protokol sih, jadi lebih efisien aja gitu. Terus di OSPF ini kita punya yang namanya LSA dan LSDB. Apa sih itu LSA, Bang? Nah, LSA itu penjelasan dari link state advertisement. Jadi ini cuman kayak data-data network kita, kayak pembagian networknya, itu network apa, ini apa. Nah, kalau LSDB ini cuma database-nya. Jadi
data-data link state yang dipunyai OSPF bakal dikumpulin di mana sih? Dikumpulin di LSDP. Seperti itu. Nah, kalau kita baca lagi di sini, pada dasarnya LSBD memungkinkan router untuk melihat topologi jaringan secara keseluruhan. Nah, jadi di router yang jadi LSDB itu dia bisa melihat topologinya, atau kayak ini paketnya ini dari mana ke mana. Ini router ini dia punya network apa aja, network yang dari luar atau network yang di blok atau apa ya, seperti itu. Nah, dan setiap OSPF router menjalankan algoritma. Nah, OSPF ini algoritmanya itu menggunakan Dijkstra. Ini salah satu algoritma yang bagus yang membuat paket looping itu tidak ada. Nah, OSPF itu mempunyai 5 paket. Yang pertama paket hello, terus paket database, terus paket LSR, LSU, dan LSAC. Kalau di penjelasannya, paket hello itu untuk membangun neighbor agency dan menjaga agar OSPF berjalan. Jadi bisa bilang ini yang open conversation-nya lah kalau paket hello itu. Jadi kalau misalnya antara router sama router yang menjualan yang bisa bilang hyperaktif itu si paket hello ini. Nanti setelah paket hello udah nyapa, halo, nih kayak gini misalnya paket hello, gue punya gue OSPF nih, dia juga nyamperin gue juga OSPF kayak gitu. Nah, lalu ada DSBD untuk memeriksa apakah SBD antara router sudah sama atau tidak. LSR akan meminta link state yang dimiliki OSPF neighbornya. Terus LSU mengirimkan paket yang diinginkan. Jadi ini kalau LSU bisa bilang kurirnya lah, kurir untuk mengirimkan paket LSA. Terus sama LZAC menandakan bahwa koneksi antar router sudah berjalan. Nah, ini cuman kayak security-nya, kayak oh ini paketnya udah jalan nih pakai OSPF seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan membahas LSA nya. LSA pertama ada LSA ada 7. LSA pertama yaitu OSPF router LSA. LSA pertama akan memberikan informasi tentang router yang berada dalam satu area. Jadi LSA pertama ini gunanya untuk ngasih tahu network yang ada di area sama. Misalnya area 0, yaudah network berapa aja. Area 1 ada berapa aja, seperti itu. Lalu LSA type 2 itu berisi informasi list semua router yang termasuk dalam segmennya. Jadi kayak di area 0 ini yang segmennya sama itu kayak yang berada di router ini berada di dalam subnet yang sama, nanti bakal dikirim sama LSA type 2. Lalu yang LSA type 3 akan diteruskan ke area yang berbeda. Nah, jadi gunanya LSA 3 ini kayak immigration. Jadi kayak misalnya area 1 dia punya LSA kayak gini-gini nih, ntar dia kirimin ke area 2, ntar kirim ke area 2, ke area 3, kayak backbone kayak gitulah. Nah, terus LSA type 4 yaitu OSPF, ASBR, Sumeri, LSA. Jadi di sini dia akan mengirimkan network yang di Sumeri saja. Lalu ASBR eksternal LSA type 5 yaitu dia akan mengirimkan data-data network mana aja yang di luar dari routing protokol OSPF. Lalu yang grup membership LSA ini most SF tidak digunakan dalam perangkat Cisco. Ini sebenarnya LSA-nya ada, cuman nggak dipakai di Cisco karena Cisco nggak punya LSA type ini. Lalu yang terakhir NSSA yaitu OSF yang tadi digunakan ada saat range reboot eksternal dan melewati area yang tidak support LSA type 5 tetap dapat berjalan dengan baik. Tadi kan LSA 5 ini tuh yang membagi mengasih tahu network yang dari ruang routing protokol lain kan. Nah, ini yang menjalankan NSA-nya. Seperti itu. Nah, mungkin penjelasan secara singkatnya ya OSPF seperti itu aja. I hope you can kalian bisa mengerti lah apa yang saya omongin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.